Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Febrian di channel FBR Febrian. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya, mungkin beberapa bulan kemarin saya belum sempat upload konten, dan sekarang saya baru bisa upload konten lagi ya, karena beberapa bulan kebelakangan ada kesibukan tersendiri juga. Dan sesuai kalian lihat di thumbnail bahwa kali ini saya bakal membahas step by step fotografi Milky Way, atau step by step yang sering bisa saya lakukan untuk fotografi Milky Way. Mungkin buat teman-teman yang baru mau belajar fotografi Milky Way bisa lihat step by step yang sering saya lakukan. Dan saya jamin jika teman-teman paham dari awal apa yang saya katakan, itu bakal bisa berhasil foto Milky Way. Oke? Sebelum kalian melangkah lebih jauh soal step by step atau tutorial foto Milky Way, saya harus menjelaskan dulu satu hal kepada kalian tuh tentang sensor kamera ya. Karena bagaimanapun sensor kamera ini adalah puncak dari semua kegiatan kalian. Jadi kalau misalnya kamera kalian belum siap atau sensor kamera kalian tidak memenuhi untuk astrofotografi, ya percuma kalian sudah menonton video saya demikian jauh tapi tidak berhasil juga pastinya. Jadi kalian pahami dulu yang paling awal ini adalah sensor kamera. Nah, di sini saya bakal menunjukkan satu website yang saya gunakan sebagai patokan untuk sensor kamera, apakah ini support astrofotografi atau tidak ya. Oke teman-teman, jadi pertama teman-teman itu masuk di Google. Nah terus teman-teman ketik seperti ini ya teman-teman, sensor kamera ring. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi kalau teman-teman bisa foto Milky Way itu ada dua faktor. Yang pertama adalah sensor kamera dan bukaan lensa teman-teman. Nah jadi pertama teman-teman tahu dulu sensor teman-teman itu pakai sensor kamera apa. Nah kita klik seperti ini di Google atau kita ketik terus kita searching. Nah di sini ada DxOMark. Nah ini dia DxOMark juga bisa, cuma dia DxOMark ini lebih berfokus ke kamera-kamera seperti mirrorless dan DSLR. Kita bakal masuk di yang ini, website yang ini, device ranks. Nah di sini kamera sensor ranking ya. Di sini teman-teman bisa klik masuk ke websitenya. Nah tampilannya seperti ini. Ini saya pakai mode landscape ya, buat teman-teman nanti pakai mode portrait aja biar lebih gampang untuk melihat semuanya. Nah di sini teman-teman lihat yang sebelah kanan ada tulisannya produsen ya. Kita klik produsen. Teman-teman terjemahin dulu bahasanya biar teman-teman bisa lihat tulisannya produsen. Nah di produsen ini disinilah beberapa produsen sensor kamera, bukan beberapa, hampir semua produsen sensor kamera ya. Nah di sini teman-teman harus tahu dulu sensor kamera HP kalian itu apa. Misalnya Vivo X60 Pro itu dia pakai Samsung GN1 ya. Nah GN1 seperti ini, kita bisa buka. Vivo X60 Pro itu cukup support ya untuk foto Milky Way, bukan cukup support, sudah sangat support. Nah di sini kita bisa lihat spesifikasi dari sensornya sendiri. Nah dia digunakan di Vivo X60 Pro dengan di sini teman-teman perhatikan dua hal ini. Tapi kalau untuk foto malam teman-teman perhatikan yang sebelah kanan, Nah di sini ada poinnya. Untuk cahaya redup itu di poinnya dia di 9,8. Jadi hampir memang sempurna ya. Jadi semakin tinggi poin di cahaya redup ini dari sensor kamera teman-teman, semakin tinggi poinnya maka semakin bagus untuk foto malamnya, atau dia bakal semakin support untuk foto malam, apalagi foto Milky Way itu bakal semakin support. Nah contohnya lagi, kalau sensor HP saya itu dia pakai Samsung JN1 ya. Saya cari dulu Samsung JN1, dia itu pakai Samsung JN. Nah ini paling atas, yang kedua dari atas. Nah kalau untuk HP saya itu dia pakai Samsung JN1 ya teman-teman. Nah itu dia cahaya redupnya dia di poinnya itu 7,36. Itu sudah cukup support untuk foto Milky Way. Karena selama saya pakai ini dia sudah mampu untuk foto Milky Way dalam keadaan gelap sekalipun dia masih bisa menangkap cahaya Milky Way itu, teman-teman. Ya teman-teman perhatikan di poin ini. Nah jika mungkin teman-teman sudah lihat bahwa HP teman-teman itu support untuk foto Milky Way atau support sensor untuk foto malam. Nah ini faktor pertama teman-teman. Nah faktor kedua itu adalah bukaan kamera, atau bukaan lensa teman-teman. Jadi jika teman-teman HP-nya sensornya sudah support untuk foto malam, teman-teman lihat bukaan lensanya lagi. Bagaimana caranya bang? Nah caranya itu teman-teman bisa terserah foto ngasal aja. Terus teman-teman buka rincian atau detail dari foto teman-teman. Itu biasa ada kodenya, bukaan f1.8 misalnya, f1.9 atau f2.2. Nah teman-teman perhatikan itu. Di situ yang perlu teman-teman perhatikan, jika angkanya semakin tinggi, contohnya f3.5, f4. Nah semakin tinggi angkanya dia bakal semakin sempit bukaannya. Iya, apabila dia semakin tinggi pasti cahaya yang masuk bakal semakin sedikit dan otomatis menyulitkan kita untuk foto malam. Nah jika angkanya semakin rendah seperti f1.9, f1.8, itu bakal mempermudah kita karena cahaya yang masuk pada sensor kamera bakal lebih banyak lagi. Nah itu adalah dua faktor yang mempengaruhi teman-teman. Oke, jadi setelah kalian paham tentang penjelasan soal sensor kamera, kalian bisa melangkah ke step by stepnya. Jadi yang pertama, yang step by stepnya sering saya lakukan itu, yang pertama adalah mencari tahu waktu dan kapan waktu memotret Milky Way ini.
Nah, kalau waktu memotret Milky Way itu tentu ya pada malam hari ya teman-teman. Dan untuk waktunya sendiri itu dia Milky Way bakal terlihat pada mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober itu biasanya. Cuman dari bulan Februari juga sudah kelihatan, cuma saat dia rising atau baru terbit itu hampir berbarengan sama cahaya matahari. Jadi sekitar pukul berapa ya? 5 kurang ya, 5 kurang lebih segitulah. Pokoknya dia sudah berbarengan dengan cahaya matahari ya, cahaya sunrise. Jadi Milky Way sudah agak kurang kelihatan jika jam-jam segitu memang kalau kita mau motret. Jadi memang idealnya itu antara bulan Maret sampai bulan Oktober. Tapi jika teman-teman mau waktu terbaiknya memang untuk memotretnya itu sebenarnya bisa terjadi di antara bulan-bulan September, Agustus itu sudah bulan-bulan terbaik ya buat motret Milky Way itu menurut saya, karena memang Milky Way itu pada saat itu range-nya itu juga panjang, ya bisa dibilang panjang. Mungkin dari matahari terbenam dia sudah mulai terbit sampai sebelum sunrise dia sudah terbenam. Jadi range-nya panjang ya, waktu untuk memotretnya itu panjang. Untuk jamnya sendiri itu pada tidak bisa ditentukan ya, memang pada malam hari tapi tidak bisa ditentukan karena Milky Way ini setiap bulannya atau setiap harinya dia jam terbit atau jam terbenamnya itu berbeda-beda untuk jam terbit dan terbenamnya. Nah, untuk mengetahui kapan dia terbit dan terbenam, kita melangkah ke step yang selanjutnya, yaitu mencari posisi Milky Way. Nah, untuk mencari posisi Milky Way ini, jika teman-teman yang tidak tahu posisi Milky Way itu berada di langit bagaimana saat pada malam hari, kalian bisa menggunakan satu aplikasi. Ini adalah aplikasi yang sering saya gunakan, yaitu nama aplikasinya Sky Safari, bisa download di Play Store ya, gratis. Dan mungkin buat teman-teman yang pengguna HP yang iPhone atau yang semacamnya bisa pakai aplikasi namanya Photopills. Itu biasa juga lebih lengkap. Di situ sekalian ada kalender bulannya, di situ kalian bisa lihat kapan bulan itu tidak berada di langit malam dan kapan dia memang ada di langit malam. Oke. Oke, yang selanjutnya itu mencari lokasi untuk memotret Milky Way atau mencari tempat untuk memotret Milky Way. Nah, lokasi sendiri yang disarankan untuk memotret Milky Way itu sebenarnya adalah lokasi yang gelap ya, atau lokasi yang memang tidak ada polusi cahayanya atau jauh dari lampu-lampu yang terang ya, seperti itu. Nah, jika mungkin teman-teman yang tinggal di perkotaan, jika kalian ingin memotret Milky Way, teman-teman harus keluar dari kota tersebut atau menjauhlah dari kota itu untuk mencari lokasi yang memang gelap, yang tidak ada gedung atau rumah. Jadi sebisa mungkin jauhlah dari cahaya, karena kita di sini syarat utama untuk foto Milky Way itu adalah kegelapan. Jadi jika kita tidak memenuhi syarat tersebut, kita bakal susah buat mendapatkan Milky Way. Bukan bermaksud di kota tidak bisa dapat, bisa, cuma pasti Milky Way tidak sempurna seperti jika kita motret di tempat yang benar-benar gelap. Jadi di kota juga bisa dapat, cuma tidak sempurna ya, atau mungkin tidak kelihatan bisa jadinya. Jika memang polusi cahayanya sudah cukup tinggi, itu tidak bakal kelihatan lagi Milky Way-nya. Jadi usahakan sebisa mungkin jauh dari perkotaan ya, atau jauh dari lampu-lampu yang terang. Jadi carilah lokasi yang memang benar-benar gelap dan aman ya dari apapun. Jadi kita bisa lebih leluasa atau bisa lebih enak lagi, nyaman lah untuk memotret Milky Way. Oke, selanjutnya itu adalah weather atau cuaca ya, kondisi alam. Jadi saat kalian memotret Milky Way, pastikan langit sedang tidak tertutup oleh awan, kabut, tebal maupun tipis itu sangat mengganggu. Usahakan langit memang benar-benar lagi cerah ya, tidak tertutup oleh awan dan kabut. Nah, selain itu hindari juga memotret saat bulan sedang berada di langit. Jika kalian memotret Milky Way, hindari bulan itu berada di langit ya. Jadi sebisa mungkin saat motret Milky Way itu langit memang benar-benar lagi gelap ya, tidak ada bulan tapi langit cerah, jadi tidak ada bulan. Jadi saat kalian memotret Milky Way itu Milky Way 100% bakal kelihatan lebih jelas lagi. Nah, tapi ada juga para astrofotografer yang memanfaatkan cahaya bulan ini sebagai lighting atau sebagai penerangan juga ya. Misalnya mereka motret yang ada foregroundnya. Nah, ini teman-teman juga bisa contoh praktekkan di saat teman-teman motret nanti jika kalian memotret dengan mengandalkan cahaya bulan sebagai lightingnya. Tapi cahaya bulan yang dimaksud bukan cahaya bulan yang purnama ya. Jadi cahaya bulan yang dimaksud itu adalah cahaya bulan yang kurang dari setengah. Jadi bulannya itu bisa sabit. Yang penting dia tidak lebih dari setengah bulatan ya. Jadi sebagai contohnya itu foto yang ini, teman-teman bisa lihat foto saya ini. Nah, itu saya motret saat bulan lagi memang ada tapi tidak terlalu terang. Jadi waktu itu kalau tidak salah bulannya itu sabit ya bentuknya, jadi bentuk sabit, jadi masih ada penerangan. Nah, cara memotret untuk saat ada bulan itu sendiri, kalian harus pastikan Milky Way itu bertolak belakang sama si bulan. Jadi bulannya di mana, Milky Way-nya di mana. Jadi misalnya kalian memotret sebuah objek, nih, nah objek itu harus berada tepat di belakang objek itu ada si Milky Way, dan di belakang kalian memotret itu, di belakang kalian memotret itu harus ada cahaya bulan atau ada bulan. Jadi bertolak belakang, Milky Way-nya di mana, bulannya di mana. Nah, seperti itu. Jadi bulan itu sebagai lighting akan menerangi foreground kita, di mana jiwa kita tidak akan memaksakan ISO yang terlalu tinggi untuk memotretnya. Jadi foreground kelihatan, Milky Way juga bakal kelihatan. Itu menciptakan sebuah foto yang natural ya pencahayaannya karena dari bulan. Jadi bakal lebih bagus lagi jika dilihatnya. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh-contoh foto yang saya tampilkan ini.
Oke, sekarang kita masuk ke step yang selanjutnya, itu adalah peralatan untuk memotret. Jadi peralatan untuk memotret itu yang wajib mungkin teman-teman punya itu adalah tripod. Tripod seperti ini. Ini tidak harus seperti ini juga ya, terserah tripod apapun, maupun tripod murah ataupun mahal, yang penting itu mempermudah kalian untuk mengatur angle-nya nanti. Sebenarnya kalian bisa motret Milky Way dengan cara, jika tidak punya tripod bisa nyenderin atau sandarin HP-nya ke benda-benda yang sekiranya tidak bergerak ya, karena memang HP-nya itu harus diam karena kita menggunakan prinsip long exposure, jadi HP-nya itu benar-benar diam agar tidak nanti gambar tidak blur atau shake ya. Bukan harus sih, peralatan lainnya saya bawa itu biasanya berupa ini namanya lensa tambahan, ini lensa ultrawide tambahan. Jika tidak punya juga tidak masalah, ini tidak wajib ya, karena memang saya juga bisa jarang menggunakan, saya biasa lebih menggunakan teknik panorama jika mau mengambil gambar yang luas, tapi jarang menggunakan ini. Dan setelah itu jangan lupa bawa senter ya, karena pasti tempatnya gelap karena kita mau Milky Way malam. Dan opsi lainnya, jika teman-teman punya light painting bisa bawa light painting, jika punya steel wool bisa bawa steel wool juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau bawa makanan juga bisa saat motret, itu saya tidak melarang ya, karena memang itu terserah kalian, mau makan sambil motret ya itu terserah kalian. Tapi yang penting kalian harus punya dua hal penting saja, yang itu adalah tripod sama senter. Dua hal itu saja yang paling penting menurut saya ya. Jika yang lainnya itu opsi, terserah kalian. Oke, dan selanjutnya itu untuk kamera dan settingannya. Untuk kamera ini kita menggunakan kamera HP ya, kamera HP dan pakai mode Pro. Nah, untuk mode Pro itu kita bisa cari di kamera HP, kita masuk ke mode Pro. Nah, dalam mode Pro itu akan ada beberapa tampilan, yaitu mulai dari shutter speed, ISO, white balance, dan fokus. Nah, itu adalah settingan-settingan mendasarnya ya. Jika kalian mau motret Milky Way itu sudah bisa. Nah, yang pertama itu teman-teman perlu atur shutter speed dulu ke angka 30 detik, 32 atau 16 detik lah. Itu tergantung kalian lihat kondisinya seperti apa. Jika kalian memang mau fotonya yang agak cepat, bisa taruh di shutter speed 16 detik minimal. Jangan di bawah 16 detik. Biasanya Milky Way tidak bakal tertangkap di 16 detik. Walaupun ada HP yang memang 10 detik saja sudah bisa tertangkap ya si Milky Way-nya. Tapi saran saya 16 detik minimal. Jika kalian punya 16 detik, pakai yang 16 detik. Jika punya yang lebih lama, pakai yang lebih lama. Nah, untuk ISO itu menyesuaikan, karena ISO itu jika kita terlalu tinggi memainkan ISO bakal terjadi noise pada gambar kita. Nah, jadi gunakan mungkin ISO kita mulai dari yang terendah dulu. Jika teman-teman motret mulai dari terendah dulu, 200, 400, 800 dan seterusnya. Jika dirasa kurang terang bisa ditambah lagi teman-teman. Itu terserah kalian. Tapi seperti tadi saya bilang, jika kalian motret yang mengandalkan cahaya bulan sebagai lighting, ISO kalian pasti tidak akan terlalu tinggi. Karena jika terlalu tinggi, foregroundnya bakal terlihat terlalu terang, bahkan overexposure nanti di foregroundnya. Pasti kalian bakal menggunakan ISO yang rendah. Karena saya juga pernah foto Milky Way saat ada bulan, dan pas ada bulan itu hasilnya berbeda ya. Saat tidak ada bulan saya pakai ISO tinggi, saat ada bulan ISO yang bakal lebih rendah teman-teman. Jadi ISO itu menyesuaikan. Dan yang selanjutnya itu adalah white balance. White balance ini saya bisa taruh di angka 5000 ya. Di HP kalian coba kalian bisa scroll white balance-nya, atau WB biasa tulisan di situ. Untuk white balance saya taruh biasa angka 5000, atau biasa juga auto. Ya, itu sesuka kalian lagi ya, karena itu seperti pewarnaan atau pewarnaan itu taste atau selera orang masing-masing, jadi tidak ada patokan harus sama seperti saya punya. Dan yang terakhir adalah yang bisa diatur biasanya fokus. Nah, fokus ini cara mencari fokus saat malam itu sebenarnya kalau bagi saya jangan taruh fokusnya di infinity juga, karena kadang ada beberapa HP saat fokus infinity itu ngeblur, jadi bisa dikurangi fokusnya. Adapun juga beberapa fotografer astronomi ini yang saya lihat biasanya mereka saat fokus itu fokusnya tidak pas di poinnya di Milky Way. Dia poinnya itu jika dia punya foreground dia bakal fokus ke foregroundnya seperti itu. Jadi fokusnya ditaruh di foreground dan sudah seperti itu. Tapi itu untuk kamera-kamera yang DSLR atau maupun mirrorless. Kalau bagi saya kamera HP, kalau saya bisa mencari fokus, saya bakal, jika saya foto Milky Way yang hanya Milky Way saja tanpa ada foreground atau tanpa ada model apapun, saya bakal ngezoom dulu bintang yang paling terang di sekitar Milky Way. Ngezoom bintang paling terang, terus saya geser fokusnya sampai bintangnya terlihat seperti titik kecil. Nah, jika terlihat seperti titik kecil, nah itu berarti fokusnya. Jadi tidak harus patokan di infinity ya. Nah, jika mungkin saya motretnya ada foreground atau ada model apapun depannya, saya fokusnya ke model itu. Yang model itu saya zoom, saya fokusin ke model itu. Sampai model itu tajam, baru saya mundurkan. Jadi nanti gambar kalian bakal terlihat berdimensi ya teman-teman, berdimensi. Nah, jadi tidak harus patokan infinity. Memang ada kadang HP infinity itu fokus paling jauhnya, tapi kadang ada juga HP yang infinity itu fokusnya kelewatan atau blur ya teman-teman. Jadi itulah cara saya mencari fokus, teman-teman bisa ikuti juga contohnya. Dan biasanya tambahan lagi, jika teman-teman punya format RAW di kamera HP teman-teman bisa pakai format RAW. Kenapa? Itu untuk mempermudah kita saat memproses gambar nanti. Jadi
gambarnya diproses dengan dari mentah bisa jadi sempurna, jadi pemrosesannya bisa lebih gampang nanti saat ngedit ya teman-teman. Jadi usahakan jika teman-teman punya format RAW, pakai format RAW juga. Tapi JPG juga tidak apa-apa, karena itu juga masih bisa diedit kok nantinya. Jadi tidak harus format RAW juga. Oke, yang terakhir, biasa tambahan dari saya itu jika motret usahakan jangan sendiri ya. Bisa kalau kalian mau solo hunting juga bisa, tapi usahakan bawa teman, terserah 1, 2, 3 orang terserah kalian. Tapi setidaknya kalian punya teman saat motret. Jangan sampai di gelapnya malam nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi teman kalian bisa bantuin kalian pada saat itu. Dan buat kalian yang memotret di gunung atau di hutan belantara, usahakan pakai pakaian yang lengan panjang, celana panjang, usahakan pakai sepatu ya, pakai sepatu dan pakai jaket. Jika teman yang motret di gunung pakai jaket ataupun hoodie terserah. Terus pakai topi. Nah, jika jaketnya sudah ada topinya tidak masalah ya, pakai itu aja. Yang penting badan kalian itu terlindungi, karena kita tidak tahu bahaya di gelapnya malam seperti apa. Nanti mungkin ada serangga-serangga yang menggigit kita, kulit kita mungkin nanti bisa jadi apapun itu semacamnya. Yang penting hindari hal-hal itu. Jadi makanya teman-teman harus antisipasi memang ya, pakai yang lengan-lengan panjang. Dan mungkin sebenarnya saya bakal bahas editing tapi tidak masuk ya di step by step, karena editing itu kan sesuai selera kita masing-masing. Teman-teman mungkin yang mau belajar editing bisa lihat di video-video saya sebelumnya, edit multimedia, teman-teman bisa lihat tutorialnya di situ. Dan buat teman-teman yang mau belajar edit juga bisa lihat format RAW dari foto itu, ada saya sertakan di deskripsi videonya. Bisa download, teman-teman edit. Kalau mau upload silahkan upload. Mungkin kalian uploadnya di IG, bisa nge-tag IG saya. Di sini kalian bisa tag IG saya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau upload di sosial media lain silahkan ya, terserah kalian, penting kredit fotonya disertakan. Dan mungkin ya cukup sekian step by step dari saya. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah-mudahan kalian berhasil untuk motret Milky Way-nya. Oke? Dan jangan lupa klik subscribe. Ya, jangan lupa. Terserah kalian mau subscribe atau nggak apa-apa. Like jika kalian suka dengan video ini dan komen jika ada yang teman-teman ingin tanyakan. Saya usahakan saya bakal balas, dan jika mungkin komennya bagus, saya bakal buatkan video. Saya bakal bahas tentang apa yang kalian minta di komen tersebut ya. Saya bakal bahas dalam bentuk video nantinya. Oke? Saya Febrian pamit undur diri. Terima kasih telah menonton teman-teman. See you and bye-bye.